Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feli Fajri Sinaga. Saya dari angkatan 5, kelompok 1 dan kelompok kecil 3. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, wawasan kebangsaan itu ada 5 pembagian, yaitu konsepsi NKRI, ancaman NKRI, bela negara, konvensi Montevideo 1933 atau komponen negaranya, dan pemantapan wawasan kebangsaan. Nah, pada konsepsi NKRI, negara itu berdasarkan kebangsaan, bukan agama tertentu. Dan yang kedua, itu negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Yang ketiga yaitu negara bersifat kesatuan, bukan serikat. Negara didasarkan Pancasila, bukan ideologi yang lain. Kemudian, sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Nah, dari wawasan kebangsaan dan bela negara ini, ada ancaman-ancaman yang pasti akan menghampiri, yaitu berupa dari sisi ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan korupsi. Nah, dari segi ideologi, di sini yaitu ada bahayanya komunisme. Nah, kemudian dari segi ideologi, terus ada namanya terorisme atau radikalisme yang banyak mulai bermunculan akhir-akhir ini. Kemudian dari segi politik, itu mengenai adanya disinformasi, fitnah, sesat, provokasi, pembunuhan karakter, dan pengalian isu. Kemudian dari segi politik ini ada politik suap menyuap di bagian legislatif. Kemudian ancaman NKRI dari segi ekonomi yaitu penguasaan dan pengurasan sumber daya alam Indonesia oleh orang asing. Nah, ini yang membuat nantinya produk-produk lokal menjadi tidak bernilai. Kemudian dari segi ekonomi yaitu keterbatasan lapangan kerja. Ancaman NKRI dari segi sosial budaya yaitu mulai banyak kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak. Dan ancaman NKRI yang paling terakhir yaitu korupsi. Karena korupsi ini sudah harusnya tidak menjadi budaya, tapi ini nampaknya sudah mulai mendarah daging. Dan ini kita sebagai ASN harus menjauhi yang namanya korupsi. Dan kemudian wawasan kebangsaan dan bela negara ini ada pembagiannya yaitu bela negara. Prinsip dasarnya yaitu menjaga kedaulatan negara, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kemudian landasan yuridisnya yaitu pasal 189 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Dasar pasal 27 dan 30. Nah, wawasan kebangsaan dan bela negara yaitu yang keempat, komponen negara. Itu mengenai wilayah negara dan beserta batas-batasnya. Kemudian pemerintahannya, kemudian rakyatnya. Dari segi pemantapan wawasan kebangsaan. Nah, di sini bisa dilihat esensi nilai kebangsaan. Esensi pengertiannya di sini yaitu inti atau sari dari nilai-nilai kebangsaan yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari segi Pancasila, itu ada dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan esensi nilai. Nah, dari Undang-Undang Dasar 1945 ada esensi nilai, yaitu Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mewujudkan keadilan sosial, negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, adil dan beradab. Kemudian esensi nilai kebangsaan yaitu NKRI. Ini nilainya yaitu nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, nilai kemandirian. Kemudian yang terakhir dalam pemantapan wawasan kebangsaan ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Esensi yaitu toleransi, keadilan, dan gotong royong. Nah, itulah ada 5 bagian-bagian dari wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.